Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih netizen mampir lagi ke channel Anandesa Multi Fenomena. Kita akan isi lagi video reaction Rocky Gerung di bagian playlist Rocky Gerung Watch. Kali ini kita akan reaction video pertemuan beliau di majelisnya Cak Nun atau Pak Inyah ya. Oke, kita akan mulai saja sekarang. Dan ini dia memang punya kecerdasan verbal yang luar biasa, mengutak-atik sesuatu diksi-diksi sehingga menjadi menarik. Dan kebetulan ini terkait sindiran politik lah ya kepada pengusung 3 periode perpanjangan jabatan, cawe-cawe dan semisal. Laki-laki tolol, lato-lato laki-laki tolol. Jadi kalau nggak tahu apa yang diomongin nih. Gokil lah baru kegeruk ya. Lato-lato artinya kepanjangan laki-laki tolol. Jadi kalau lagi musim lato-lato berarti lagi musim laki-laki tolol. Aduh, cepet
Kita apa ya? Mungkin bagi anak daerah ya yang belum pernah ke Jakarta dan hidup di Jakarta dan bisa lihat stylenya Bang Rocky, mungkin akan bisa membedakan dari cerita Bang Rocky ini. Berarti dia sejak muda SMP atau SMA terus kuliah itu di Jakarta. Katanya di video lain dia juga ada, dia menceritakan tinggalnya di Menteng gitu. Nah, yang menjadi sorotan gue adalah gaya dia bicara ini, ceplas-ceplosnya, lantangnya, beraninya, itu memang ala Jakarta, memang begitu. Orang di Jakarta memang begini gayanya. Orang daerah mungkin agak terkaget-kaget, tapi dia asalnya Manado, besar di Jakarta, makanya gaya Jakartanya itu, lo gue ini itu apanya itu dapat banget gitu. Memang keseharian orang Jakarta bergaul memang ceplas-ceplos seperti itu, berani, cerdas, dinamis ya. Itu terasa bagi gue dulu yang coba kuliah di Jakarta ya kan. dapat satu suasana lain, suasana harapan bahwa Indonesia bisa diatur ulang dengan berbagai irama tuh. Jadi saya senang ada di sini. Nah, kita mau coba berdiskusi tentang semua hal dengan tuntunan akal sehat. Karena itu yang miss, yang hilang dari kita. Nah, saya perhatikan Cak Nun dari dulu temanya tetap kritisisme dengan literasi yang kuat. Seluruh kalau kita ringkas politik Indonesia hanya ada dua tuh, yang diucapkan oleh pemerintah dan diucapkan oleh Cak Nun. Itu dasarnya tuh. Cak Nun ini beliau ya memang ya, Cak Nun dari dulu track recordnya termasuk cendekiawan Muslim yang suka ya bukan melawan penguasa juga ya, artinya aktivis lah dia dari dulu. Jadi Anda tinggal pilih tuh grammar mana yang Anda mau pakai itu. Dalam hal ini saya berinduk pada grammar Cak Nun itu, yang kadangkala berbahaya tuh. Padahal dia cuma ucapin satu kalimat, yaitu Firaun. Kalau kita bedakan misalnya, Firaun itu di Mesir, di Mesopotamia, Firaun itu setelah meninggal dia dibalsem. Kalau Firaun di sebuah republik belum meninggal udah dibalsem. Ini kan terkait sindiran ya, Cak Nun kalau nggak salah kemarin mengatakan tuh JKW itu Firaun ya. Itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misalnya pemilu 2024 itu kan nggak mungkin menang. Wis ono sing menang kita saiki. Wis ono sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe iso ono sing menang. Itu nangun iku dewasa tegak monggo. Makanya sempat heboh kemarin, tapi akhirnya Cak Nun minta maaf kan ya. Padahal sebagai kritik sih nggak minta maaf juga nggak apa-apa. Jadi singgung lagi sama Rocky Gerung soal Firaun.
Vibe-nya dapat ya, vibes-nya. Kan kita di sini mau healing. Healing karena kesulitan ekonomi. Kemarin Tahu aja. tapi dengan tuntunan narasi. Itu yang kita maksud kalau kita nggak ikut grammarnya Cak Nun, itu kan gerak peka dengan ucapan-ucapan yang menyindir. Padahal sebetulnya itu bukan sindiran, itu sekedar mengatakan fakta. Ya itu kecenderungan otoritarian penguasa memang nggak suka dikritik. Jadi sebenarnya demokrasi itu netizen ya, banyak kaum hipokrit yang muncul, kaum munafiknya lah gitu. Karena orang kalau wataknya sudah berkuasa, dia tidak mau dikritik. Sedangkan demokrasi sendiri menyatakan bahwa kedaulatan itu di rakyat, atasan seorang pejabat itu rakyat gitu. Tapi kalau orang sudah jadi pejabat, alah, sama rakyat dia seenaknya, udah kayak raja aja, republik udah kayak punya dia aja, semuanya diatur seenaknya, dihina dia marah, dia bikin pasal penghinaan. Allah aja, agama Allah aja, Nabi aja dihina, malah tidak dia tindak sama sekali. Giliran pejabat misalnya dihina, langsung main pasal, bilang orang nggak sopan, nggak santun. Ya demokrasi akhirnya menghasilkan suatu ujian perilaku juga atas konsep-konsep yang sudah disepakati. Akhirnya ya kita dalam demokrasi sendiri jadi orang munafik. Dalam agama ada orang munafik, dalam demokrasi ya lebih banyak lagi. Kalau kita belajar bahasa, apa yang kita ucapkan itu konteksnya harus sempurna itu. Kalau saya bilang rakyat misalnya, beda kata rakyat terjemahan bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya apa? People. Oh lain tuh. Kalau kita ingat kata people power, itu mengingatkan kita pada sebuah peristiwa di alun-alun kota Paris di 1789 di jam 10 pagi ketika Raja Louis XVI kepalanya ditenteng oleh seorang rakyat setelah dipenggal oleh pisau gilotin. Karena raja itu koruptor, karena raja itu membangun infrastruktur dengan utang. Memang waktu itu yes. Jadi nggak digambarkan wajahnya tuh, hitam putih aja, dalam bentuk yang kita sebut sekarang siluet. Nah, nama menteri itu Etienne Siluet. Jadi kata siluet datang dari akar kata menarik ya, dia mengambil suatu kejadian beberapa penguasa yang sewenang-wenang. Revolusi Perancis itu berasal dari kaum bangsawan Perancis yang mungkin juga perilakunya lebih tepatnya mungkin mereka mencari proteksi dari kalangan agamawan, yang kemudian mereka hidup bermegah-megahan gitu. Kayak Marie Antoinette itu kan menghabiskan harta kerajaan itu buat kemewahan intinya, yang menyebabkan rakyatnya tidak suka gitu. Nah, dia ambil juga contoh dari zaman yang berbeda, zaman Fir'aun yang zalim sezalim-zalimnya. Tapi Fir'aun jelas berbeda ya teman-teman, karena Fir'aun itu paling terkemuka di akhirat dari sisi kekafiran gitu. Top levelnya itu dia gitu, bareng Dajjal lah. Nah, Fir'aun sendiri sebagai pemerintahan dulu dia kuat ya, dia kuat dan dia punya bala tentara.
dan dia punya orang cerdas, Haman namanya, dan dia punya jenderal-jenderal yang hebat lah, yang siap membuldozer siapapun lah gitu. Nah tapi kita perlu ngambil pelajaran juga nih, sekalian aja dibahas di video ini karena membahas Fir'aun. Jadi perlu gua ungkapkan pikiran gua di sini tentang Fir'aun. Fir'aun itu punya dua ciri utama kalau kita lihat dari Al-Quran ya. Punya dua ciri utama. Pertama, dia adalah raja dengan super power yang luar biasa. Sampai-sampai karena sombongnya dia dengan kekuasaannya, dia mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian semua. Yang pada dasarnya di Al-Quran juga diceritakan dia kan ragu juga. Ya, mana ada Tuhan kencing, mana ada Tuhan berak kan, mana ada Tuhan ya bersosialisasi seperti manusia biasa gitu. Nah, karena dia sombongnya itu udah kebangetan, itulah diutus Nabi Musa kepada dia. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Datanglah kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas gitu. Makanya Allah tegur dia karena dia sudah melampaui batas. Maka bahaya si penguasa itu kalau sudah melampaui batas, itu bahaya. Yang kedua, ciri Fir'aun itu adalah sangat percayanya dia tahyul gitu. Jadi aneh juga ya, semacam ilusi kekuasaan itu. Dia ngaku Tuhan gitu. Ngaku Tuhan bagi bangsanya itu, bagi manusia yang ada di zaman itu. Tapi anehnya dia percaya banget sama dukun-dukun gitu. Contoh ya, saat berhadapan dengan Nabi Musa, kan dia punya bala tentara yang kuat-kuat dengan persenjataan yang lengkap dan peradaban yang sangat maju di saat itu. Tapi begitu berhadapan dengan Nabi Musa, pasukan yang pertama kali dia gunakan untuk melawan Musa itu Saharatu, para penyihirnya, karena basicnya dia meyakini perkara-perkara tahyul itu. Jadi mungkin bisa disimpulkan dua ciri utamanya itu adalah, pertama dia penguasa yang sudah melampaui batas hingga mengaku Tuhan. Yang kedua dia sangat percaya tahyul dan bangga-bangga dengan dukunnya ini. Usul dari lagu Gaudiamus Igitur, yaitu provokasi mahasiswa untuk anti pemerintah tuh. Macam-macam cara negara untuk mengepung pikiran kita tuh. Tapi pikiran selalu bisa lolos. Kita di sini adalah kumpulan pikiran, bukan kumpulan orang. Terutama karena kita mau mendengar. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Gaudeamus Igitur, saya juga nggak tahu artinya ya. Cuman waktu kita di kampus dulu, kampus UI, saya juga nggak tahu kampus yang lain ya, karena saya belum pernah kuliah di tempat lain. Jadi Gaudeamus Igitur itu adalah lagu wajib mahasiswa yang kita nyanyikan di kegiatan penerimaan mahasiswa baru di UI. Itu rame-rame seluruhnya. Terus ada pelatih nyanyinya itu Pak siapa namanya, itu kita menyanyi Gaudeamus Igitur Juvenes Dum Sumus. Nggak tahu kita artinya apa, cuma ternyata kata Bung Rocky ini adalah lagu yang memprovokasi mahasiswa ya, untuk apa tadi, melawan ketidakadilan ya tadi ya. Kuliah-kuliah keagamaan dari Cak Nun yang sangat tidak mungkin dipisahkan dari politik. Jadi biasakan saja untuk mendengar uraian Cak Nun, karena nggak mungkin Cak Nun bicara tanpa konteks politik. Itu saya paham. Dia berteman dengan Gus Dur pun diledek gitu.
Tapi kalau semacam Gus Dur kan enak tuh, dia bisa balik ledekan. Kalau di sini nggak paham retorika, nggak paham humor, maka diledek terus tuh. Aduh. Saya berteman dengan Gus Dur, bikin dulu forum demokrasi. Saya non Muslim dan Gus Dur setiap hari Natal dia, Bung Rocky selamat Natal ya. Saya bilang Gus Dur, saya beragamanya nggak serius. Ya, apa kata Gus Dur? Saya juga ngucapinnya nggak serius kok. Aduh. Jadi ada kegembiraan di situ. Gokil, aduh. Itu catat itu, dia beragamanya nggak serius gitu. Jadi dia di video lain juga bilang, pas ditanya agama apa sih, dia bilang di KTP si Kristen gitu. Ya intinya dia agamanya mungkin lebih kepada pikirannya kali ya, logikanya dia tuh. Ijazah itu tanda orang pernah sekolah, dan hanya tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang berpikir. Itu membangkitkan percaya diri publik loh, rakyat-rakyat kalangan bawah. Gue sering sekarang ngeliat di angkot itu, supir-supir angkot yang nggak sekolah, preman-preman, nulis di angkotnya ijazah itu tanda Anda pernah sekolah, tetapi bukan tanda Anda pernah berpikir. Nah itu menimbulkan kepercayaan publik untuk menjadikan belajar terus menerus sekalipun tanpa ikatan sekolah. Karena inti dari proses pendidikan itu sebenarnya adalah belajar, bukan sekolah. Memang begitu. Lolos dua filter itu, ethicability, intellectuality, baru kita uji elektabilitasnya. Nah bagian itu yang saya mau pesankan, supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Padahal sebetulnya ya yang ada sekarang juga kita nggak beli kucing dalam karung kan. Semua capres sekarang kan ya, kucing dalam karung bolong, langsung kelihatan. Nggak perlu disembunyikan lagi itu. Termasuk etikabilitasnya, termasuk intelektualitasnya. Jadi teman-teman, anggap aja ini pertemuan yang berupaya untuk menghasilkan satu narasi baru di Indonesia. Bukan narasi negara, bukan narasi baru, tapi narasi masyarakat sipil. Itu intinya kenapa saya bergabung dengan Cak Nun, MH Ainun Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Nah ini Bang Rocky itu punya syarat orang yang jadi pemimpin itu. Pertama, etikabilitas. Ini kaitannya sama moralitas, kejujuran, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan.
Intinya dukungan atas seluruh norma-norma yang positif, yang menyebabkan itu semacam imagine community itu ya, nilai-nilainya yang terjunjung tinggi, nilai keadilan, moralitas gitu. Nah, terkait ini sebenarnya sama seperti yang Bung Hatta katakan. Bung Hatta bilang seperti ini, kurang cakap, kurang pandai bisa diperbaiki dengan belajar, tapi kalau kurang jujur itu susah diperbaiki. Nah, ini berarti sejalan dengan pikiran Bung Hatta. Bung Hatta pun berprinsip berarti yang duluan itu adalah kejujuran. Jadi kalau Anda punya watak-watak nggak jujur, watak ngapusi, punya watak penipu, koruptor, segala macam, dan abai terhadap prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan, yang penting jangan usah jadi pejabat. Bukan tempat Anda sebenarnya di sana. Anda dan saya lah, bukan tempat kita di sana gitu. Dan itu menyebabkan hilangnya juga atau berkurangnya juga budaya curang, budaya korupsi dalam negara ini. Yang kedua, prinsip intelektualitas, ya seperti yang Bung Hatta tadi juga, kurang pintar, kurang pandai bisa diperbaiki dengan belajar, tapi kurang jujur itu susah. Artinya apa? Kalau sudah terpenuhi jujur, ya belajarlah agar kita lebih cakap dan lebih pandai. Nah, petaka yang terakhir adalah elektabilitas. Nah, ini kerjanya orang survei. Dalam sistem politik kita yang sekarang, kita sangat menjunjung tinggi politik pencitraan. Dan politik pencitraan itu bisa dibilang 80% atau 90%-nya bohong. Mana jujur, tanggung jawab, bla 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 bla, padahal dia koruptor, main perempuan dan segala macam. Tapi lembaga survei nggak peduli orang yang begitu. Yang penting lu ada duit, diperjuangkan jadi calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, pejabat, dengan biaya survei yang sangat tinggi, yang entah dari mana datang duitnya gitu. Ada juga para politisi, parpol yang berasal dari korupsi, yang menyebabkan kita akan bisa menjadi pemimpin asal ada duit untuk memanipulasi politik pencitraan tadi sehingga orang tertipu gitu. Apalagi di Indonesia ini kaum berpendidikan tinggi itu sangat rendah gitu. Cuma 8 atau 9%. Sisanya paling rentan dimanipulasi oleh kalangan politisi yang suka memanfaatkan lembaga survei. Dan intinya lah tim kerjanya itu tidak peduli dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang penting itu menang, yang penting itu populer, yang penting itu terpilih gitu. Nah, ini sekaligus ketika posisinya terbalik, maka akan terjadi seperti yang Bung Rocky bilang juga mungkin di ILC, ketika elektabilitas itu hanya menjadi patokan utama untuk menyeleksi seorang pemimpin yang akan ikut kontestasi pemilihan. Nggak peduli moralitasnya dia, nggak peduli dia pintarnya, jadi nggak peduli dia pembohongnya. Orang yang kadang-kadang tiap hari berbohong, udah tahu kita, tiap hari melakukan kecurangan, tiap hari melakukan abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan, menguntungkan kroni, nepotis, korupsi, dan segala macam, melindungi kasus-kasus hukum misalnya, atau dianya mungkin yang korupsi itu karena elektabilitasnya tinggi, ya bisa jadi apapun dia di negeri ini. Bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, bisa jadi pemimpin tertinggi. Nah, itu akibatnya elektabilitas, dan itu salah satu bencana lembaga survei. Nah, Bung Rocky Gerung tetap dengan idealisnya menyatakan bahwa yang harus didahulukan itu adalah moralitas, yang kemudian intelektualitas, baru elektabilitas. Dan ya bagaimanapun kenyataan pahitnya itu sulit terjadi di zaman sekarang. Oke netizen, itu reaksi saya atas video ini. Terima kasih sudah menyimak.